Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Yoyo Suhoyo dari Friendship, Female Regional Institute of Indonesia for Educational Development and Leadership. Teman-teman semua, seperti biasa, kita bertemu di podcastnya Friendship. Tempat kita belajar lebih banyak tentang apa sih yang dipelajari di Friendship, apa sih yang teman-teman bisa kembangkan di Friendship gitu ya. Jadi kita sedikit akan mengulas tentang Friendship dan seperti biasa kita akan kehadiran tamu-tamu yang terkait dengan Friendship. Pada kali ini kita akan ketemu dengan salah satu dari fellows-nya Friendship dan beliau adalah dari keperawatan. Oke, ini kayaknya yang kedua di luar kedokteran karena biasanya kedokteran sebelumnya pernah ada dari farmasi. Nah, sekarang kita punya dari keperawatan dan ini sepertinya enggak ada fellows yang lain, tapi untuk podcastnya Friendship ini yang pertama. Oke, kita langsung sambut saja secara meriah Mbak Sinta. Apa kabar Ibu? Baik Pak Yoyo. Apa kabar Mbak? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk mencari jadwal untuk podcast bersama Pak Yoyo. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin banyak yang sudah kenal dengan beliau, tapi supaya lebih, kan kalau tidak kenal tidak sayang. Nah, supaya lebih kenal, kita langsung saja. Mbak Sinta mungkin bisa memperkenalkan diri. Mbak Sinta siapa, kesibukannya apa, kemudian mungkin banyak yang tertarik pasti pendidikannya apa. Nah, satu mungkin clue-nya ya buat teman-teman. Ini Mbak Sinta adalah salah satu tamu saya ketika saya defense di Groningen, ya di Belanda sana. Silakan Mbak Sinta mungkin memperkenalkan buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Sinta Kristanti, staf pengajar dari Departemen Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Aktivitas sehari-hari sama seperti Pak Yoyo dan kawan-kawan. Siap. Melaksanakan tridharma, pendidikan, penelitian, publikasi dan juga pengabdian masyarakat. Begitu Pak Yoyo. Cerita pendidikan dong, pasti pengen banyak yang tahu. Pendidikan lulusan dari UGM untuk S1 keperawatan. Siap. Kemudian melanjutkan studi S2 di Monash University, Australia. Kemudian melanjutkan studi S3 menjadi adik kelasnya Pak Yoyo di universitas yang berbeda. Saya melanjutkan studi di Radboud University di Nijmegen, Belanda. Nijmegen. Ya. Ya, di Nijmegen Belanda dan saya di Groningen. Jadi kita sama-sama dari Belanda. Oke, Bu Sinta, seperti biasa karena di podcastnya Friendship itu kita akan bicara tentang Friendship. Menariknya adalah Bu Sinta adalah gabung di Friendship adalah tahun 2024. Jadi angkatan 2024. Tahun depan beliau akan graduation karena ini sudah tahun kedua, tinggal finishing. Nanti kita akan apa istilah korek-korek sih? Mengkorek-korek, ngobrol tentang apa yang beliau lakukan selama di Friendship dan proyeknya beliau tentang apa. Dan tapi sebelum sana mungkin sedikit nih kronologis tentang Friendship. Apa yang membuat Mbak Sinta tertarik untuk bergabung di Friendship? Ya, sebenarnya dengar tentang Friendship atau Famer sendiri ya Pak Yoyo itu sudah beberapa tahun sebelum saya sendiri registrasi. Yeah. Sangat tertarik dengan konsepnya, temanya, dan berbagai aktivitas yang ada di dalamnya. Pernah mencoba mendaftar, kemudian belum berhasil gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah di 2021 atau di 2022 yang dilaksanakan, bukan di Indonesia waktu yang itu. Famer. Betul. Kemudian jadi sudah tahu tentang program dan sebagainya. Kemudian mendengar ada Friendship yang dilaksanakan di Indonesia dan menurut saya itu jauh lebih cocok programnya untuk saya gitu ya, karena ada sedikit waktu yang harus betul-betul kita luangkan di sana. Jadi beberapa bulan sebelum itu bahkan sudah banyak informasi yang saya dapatkan dan menyiapkan untuk aplikasi pendaftarannya dan akhirnya bisa ikut di kegiatan 2024. Iya. Pak Yo. Ya, dan Mbak Sinta ini adalah satu dari satu-satunya mungkin enggak ada yang satu dengan dari beberapa dosen di UGM. Jadi mungkin kalau ada teman-teman nih dari dosen di UGM, entah keperawatan, entah gizi, entah kedokteran, entah farmasi, kedokteran gigi yang mau join di Friendship. Untuk teman-teman dari UGM ini kita punya beasiswa khusus. Jadi seperti yang Mbak Sinta dapatkan juga. Jadi teman-teman kalau yang dari UGM itu dapat beasiswa, tapi jadi di cover untuk pembiayaan gitu ya, untuk selama ikut Friendship, dan tentu kita juga siapkan beberapa support lainnya ya untuk kelancaran programnya
selama mengikuti program friendship ini. Oke, terus join, ya akhirnya join, dan kemudian seperti biasa pertanyaannya adalah setelah join, ini kan sudah tinggal menunggu graduation nih. Apa yang paling menyenangkan dari bagi Mbak Sinta, dan mungkin nanti sedikit tentang beberapa hal yang apa ya, yang mungkin kita bisa improve bareng-bareng. Buat saya menyenangkan itu karena pada batch kami itu saya rasa komposisi pesertanya tuh klop banget gitu, Pak Yoyo. Jadi di tempat kami itu ada yang masih muda gitu ya, ada kemudian yang middle seperti saya, menganggap diri. Ada juga yang sudah senior dengan berbagai macam pengalaman yang luar biasa yang beliau miliki, dekan di tempat lain dan lain-lain gitu. Kemudian kombinasi dalam negeri luar negeri yang cukup apik gitu ya, ada di batch kami. Nah dari situ kemudian apa ya, chemistry ya, saling berbagi energi itu jalan banget. Kalau nggak salah di tempat kami 44 ya dok pesertanya, saya agak-agak lupa jumlah peserta di batch kami kan cukup banyak ya, dengan komposisi laki-laki dan perempuan yang kombinasinya sekali lagi benar-benar klop gitu saya merasa. Sehingga di tahun pertama kegiatannya itu cukup intens ya, 12 hari yang benar-benar full dari mulai jam berapa sampai selesai jam berapa. Dan itu memang benar-benar kita merasa berada dalam satu isolasi begitu ya. Cukup intens, dan intensity itu memberikan makna menurut saya. Ketika balik lagi ke kampus atau selesai di kegiatan di tahun pertama itu betul-betul seperti keluar dari cangkang gitu ya. Terus kampus lagi ya gitu ya. Jadi betul-betul harus masuk ke ritme baru karena 12 hari itu benar-benar masuk dalam situasi yang terkungkung yang cukup menyenangkan. Jadi chemistry yang kami bangun di tahun pertama itu membuat kami selalu rindu untuk masuk di tahun kedua. Ada beberapa peserta luar negeri yang kami nggak menyangka bahkan juga hadir di tahun kedua, dan itu kan buat kami itu effortnya luar biasa ya, kami menyambut mereka. Dan di tahun kedua lebih luar biasa lagi, ada banyak atau bukan banyak, setiap malam itu kami mengadakan evening events, malam-malam di sini, ngopi di sana gitu ya. Jadi kemaknaannya itu bukan hanya tentang konten, tetapi tentang new networks dan friendship itu yang benar-benar sampai sekarang kami masih connecting to each other gitu, Pak Yoyo. Angkatannya Mbak Sinta ini adalah sangat bermakna juga buat saya, karena ini adalah angkatan pertama ketika saya jadi director. Ini juga pertama kali kita punya, seperti yang tadi sampaikan Mbak Sinta, kita punya pesertanya cukup banyak gitu ya. Ada 20 berapa itu? Sebenarnya mestinya 23, 24, 25, tapi akhirnya yang datang sekitar, kalau nggak salah sekitar 20-an ya kalau nggak salah gitu. Dan itu ada peserta luar negeri, yang ada 3 orang ya kalau tidak salah. Kemudian angkatan tahun ini 2025 ini kita punya 25, dan itu peserta luar negerinya lebih banyak lagi gitu ya, ada 8 orang, sisanya dari Indonesia, dan memang tadi mix gitu. Dan saya cukup berkesan dengan angkatannya Mbak Sinta ini karena kemudian kita juga banyak improve di tahun berikutnya, karena salah satunya tadi betul awalnya agak lumayan lebih panjang, tapi sekarang kita buat, kalau teman-teman mau daftar di friendship itu sekarang programnya untuk tahun pertama sekitar 8 hari, nah tahun kedua sekitar 5 hari. Nah di tahun keduanya angkatannya Mbak Sinta ini, tahun keduanya kan karena tadi 25 jadi tambah 20 jadi 45, rame-rame seru. Nah tahun depan kalau teman-teman bisa bergabung lagi, ada angkatannya Mbak Sinta yang graduation itu ada 20 orang. Ini tahun yang 2025 25, kita targetkan tahun ini juga sekitar 25. Jadi segera daftar, ini kita masih pendaftaran sampai Desember. Segera daftar saja sampai akhir Desember kita buka ya. Karena kita menerimanya tidak banyak. Kita hanya menerima tahun ini 25 orang. Jadi buat teman-teman yang dari Indonesia ya, segera aja daftar, segera penuhi persyaratannya. Ya, kalau yang masih bingung tentang cara pendaftaran segala macam, ada juga di YouTube tentang bagaimana teman-teman mengisi lembar pengisiannya, gitu ya. Iklan dulu. Betul. Oke ya. Nah sekarang kalau dari sisi konten, apa yang paling menarik, berkesan bagi Mbak Sinta? Banyak Pak Yoyo. Mungkin yang pertama, salah satu alasan kenapa saya ikut
friendship ini karena memang saat itu kan sedang ada satu project baru gitu yang harus kami selesaikan. Dan ketika mendapatkan project baru ini agak-agak bingung dengan cara integrasinya di Indonesia dan lain-lain. Project ini agak panjang gitu ya. Yang terpanjang yang pernah kami dapatkan ya waktunya kan berarti harus di manage tuh untuk banyak hal. Nah, di program friendship ini kita diajarkan untuk bikin apa yang namanya game plan, baik itu short term, medium dan juga long term. Dan begitu detail termasuk mengidentifikasi siapa stakeholder yang mungkin tertarik untuk join, untuk menguatkan program ini, apa kira-kira kontribusi yang bisa mereka berikan, cara melakukan negosiasi, so all the details were prepared gitu ya dalam program friendship ini di tahun pertama. Kemudian betul pula itu yang kami implementasikan di tahun pertama untuk proyek kami karena kebetulan proyek kami juga berjalan 2 tahun. Nah di tahun kedua ketika tahun kedua kami mengikuti friendship ini kami juga diajarkan untuk sebenarnya itu order juga ya tentang bagaimana melakukan proses delegasi yang adekuat gitu. Bukan hanya sekedar melemparkan pekerjaan tetapi bagaimana juga mengidentifikasi kepada siapa kita bisa mendelegasikan tugas tersebut, melakukan supervisi, kemudian controlling termasuk evaluasi. Salah yang lain yang menurut saya cukup berkesan, satu teori yang sebenarnya kita juga tahu tetapi dalam program friendship ini kemudian di role play-kan. Elevator speech, Pak Yu, kita tahu lah itu ya. Tetapi ketika itu benar-benar di-apply-kan dan di role play-kan dan dalam project saya ini saya menggunakan setiap saat untuk elevator speech dan bahkan I don't have 7 minutes Pak Yoyo, I only have 1 or 2 minutes. Jadi bagaimana caranya punya ringkasan kisah project kita dalam waktu 1-2 menit saja untuk meng-guide orang untuk terlibat dalam project ini. Dan ini menurut saya salah satu kunci yang banyak terlewatkan. Orang banyak bicara tentang projectnya panjang dan lebar tapi kemudian kehilangan momen gitu untuk bisa core-nya malah ya. Betul sekali. Dan itu yang betul-betul diajarkan dalam project ini. Yang terakhir Pak Yoyo, di tahun kedua ini kami betul-betul diajarkan untuk jauh melihat ke depan dari project ini. You cannot stop. You have to continue. Dan kita melihat vision yang jauh dalam 5-10 tahun mau diapakan proyek ini. Dan kami dibantu untuk step by step menuju ke sana. Begitu Pak Yoyo. Oke, luar biasa ya. Nah mungkin teman-teman penasaran. Jadi di friendship itu seperti namanya ya, Educational Development and Leadership, memang kita fokus utamanya adalah pengembangan program, jadi inovasi. Ya, nanti kita akan dengarkan nih programnya Mbak Sinta apa nih. Kemudian sambil kita belajar sebenarnya aplikasi dari apa yang beliau pelajari selama di friendship. Jadi educational program development ya, educational development mengembangkan satu program gitu ya. Jadi itu di materinya friendship ada namanya program evaluation gitu ya. Kemudian yang tadi banyak diceritakan oleh Mbak Sinta adalah itu yang menjadi keutamaan dan alasan kenapa friendship berdiri, yaitu pengembangan kemampuan leadership. Ya, tapi kita tidak hanya ingin teori, makanya basicnya yang digunakan adalah project. Jadi kalau teman-teman dapat friendship seperti yang dilakukan Mbak Sinta adalah teman-teman mengajukan proposal inovasi program. Nanti bisa berubah bisa aja gitu, tapi yang penting teman-teman sudah punya bayangan mau melakukan project apa, karena dari project itu teman-teman tidak hanya belajar tentang bagaimana menerapkan project dengan baik, tapi justru yang kami unggulkan adalah bagaimana teman-teman menjadi leader dari project itu, berinteraksi dengan semua stakeholder. Tadi Mas Sinta menyebutkan salah satunya adalah elevator speech, bagaimana dalam waktu yang singkat kita, kalau mungkin dalam bahasa leadership atau manajemennya buy-in gitu ya, buy-in para leader untuk mendukung ya, mensukseskan program teman-teman yang kadang-kadang itu susah gitu ya. Karena dalam waktu yang singkat harus meyakinkan orang untuk kemudian terlibat. Nah itu diajarkan di materinya leadership. Sisanya adalah mendukung dua ini, ya. Materi yang lainnya mendukung materi ini. Nah untuk lebih jauh, bagaimana sih kemudian proyek ini dilaksanakan dan bagaimana kemudian apa yang dipelajari oleh Mbak Sinta ini diterapkan dalam proyeknya beliau. Nah kita sekarang akan membahas tentang apa sih proyeknya Mbak Sinta di friendship ini dan nanti kita korek-korek apa yang beliau terapkan dan yang beliau pelajari di friendship. Oke, Mbak Sinta, kan kita ke proyeknya Mbak Sinta.
pasti kita penasaran nih, apa sih proyek yang Mbak Sinta usulkan saat itu dan bagaimana kemudian Mbak Sinta belajar melalui penerapan proyek itu di Friendship. Mungkin lebih baik kita nonton highlight-nya dulu ya, Oke, Mbak Yoyo ya. siap. Teman-teman, ini ada video dari Mbak Sinta. Silakan. Saya mengajak kepada para kader kesehatan yang memiliki tetangga atau keluarga penyintas kanker payudara untuk ikut serta dalam proyek Communited ini dan menjadi kader yang tatak, yang kita kenal dengan tangguh dan tanggap kanker. Luar biasa. Saya terharu loh. Keren banget itu programnya. Nah, sekarang saatnya Mbak Sinta cerita nih. Ya. Program itu apa? Jadi program yang kami jalankan untuk Friendship kami sebut sebagai Communicated Project Community Care for Metastatic Breast Cancer in Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini ada di Yogyakarta dan di Bali dengan pendanaan dari Amerika. Ya, tadi dalam video sudah ditampilkan kami menggunakan action research design mulai dari tahap kualitatif, developing intervention termasuk melakukan kunjungan ke Queensland University of Technology, kemudian pelaksanaan itu sendiri di tahap implementasi. Nah, Communicated Project dalam Friendship ini kami juga diajarkan banyak hal termasuk diantaranya kata kunci yang kami pegang betul adalah collateral movement. Jadi bagaimana kita juga menggerakkan banyak pihak dan sumber-sumber yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, perlu kita identifikasi dan kita ajak. Jadi dalam gambar tadi juga nampak banyak pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga di awal saya juga berusaha menganggap bahwa proyek ini bukan hanya milik kami, tetapi bagaimana melibatkan banyak pihak, terutama stakeholder pemerintahan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, kemudian Wali Kota Yogyakarta, termasuk diantaranya unsur-unsur di Universitas Gadjah Mada itu betul-betul kami gerakkan. Nah, kemudian dalam kegiatan di Communicated ini sendiri juga sebenarnya ini kegiatan yang betul-betul menyentuh komunitas dan bagaimana membuat semua orang itu merasa perlu untuk terlibat, semua orang merasa tertarik untuk terlibat. Nah, ini banyak
yang kami pelajari dalam program friendship untuk melibatkan mereka. Begitu, Dok. Iya. Nah, mungkin banyak teman-teman bertanya, oh, project untuk friendship ini boleh ya kepada masyarakat? Boleh. Pertama yang penting adalah itu adalah project, itu ada sebuah project gitu ya. Jadi ini sebuah project. Kedua, project ini project pendidikan. Nah, pendidikan ini bisa pendidikan kepada masyarakat. Yang dilakukan oleh Mas Sinta kan pendidikan kepada masyarakat, gitu ya. Ya nanti begitu kita korek lebih lanjut seperti apa bentuknya. Kemudian, tapi juga teman-teman tentu saja juga bisa project yang kaitannya dengan pendidikan di kampus dengan targetnya mahasiswa. Jadi boleh pendidikan yang kepada mahasiswa, boleh kepada masyarakat, masuk di dalamnya adalah kader, atau juga mungkin teman-teman bisa membuat program yang project itu untuk pendidikan tenaga kesehatan itu sendiri atau yang kita kenal dengan continuing education. Jadi ya continuing professional development, jadi pengembangan profesi secara berkelanjutan. Itu boleh aja. Gitu. Yang penting itu adalah sebuah project. Tapi ingat, teman-teman tadi Mbak Sinta sudah mengingatkan, jadi ada yang jangka pendek yang harus 1 tahun selesai, kemudian jangka menengah yang itu 1-2 tahun, setelah itu jangka panjangnya juga dipikirkan. Jadi setelah selesai graduation, itu kelanjutannya seperti apa? Itu juga perlu dipikirkan. Nah sekarang Mbak Sinta, dalam proyeknya Mbak Sinta ini apa saja nih yang Mbak Sinta lakukan kemudian? Banyak sekali, Dok, terutama memang proyek ini kan bertujuan untuk memberikan dukungan sosial pada pasien dengan kanker payudara yang mengalami metastasis dan juga keluarganya melalui edukasi kader. Nah, termasuk formulasi cara kami menyampaikan tujuan ini betul-betul kata per kata kami hitung, Pak Yoyo, supaya dengan mudah bisa dilafalkan, bisa diucapkan, dan bisa dipahami oleh kader dan mereka bisa mengulang hal yang sama kepada orang yang lain. Jadi formulasi yang mudah ini juga sangat diperlukan, apalagi untuk riset-riset komunitas semacam ini atau kegiatan di komunitas semacam ini. Dan banyak kegiatan yang kami lakukan dalam upaya sekali lagi untuk mudah diingat atau bahasa Inggrisnya tuh top of mind ya Pak Yoyo. Antara lain simbol warna, kemudian logo, yang ini yang selalu kami kelihatan nggak ini Pak Yoyo? Logo yang kami sematkan di mana-mana. Itu bukan sih? Communicated itu ya? Iya, communicated. Kemudian ini kan ada titiknya di tengah yaitu menggambarkan payudara gitu ya memang. Kemudian kami juga menurunkan kata communicated ini kan memang dalam rangka untuk aplikasi grant kita harus menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kita mencoba menurunkan dalam konteks budaya yang lebih pas, lebih cocok. Maka kita pakai tagline pelatihan kader tata atau tangguh dan tanggap kanker seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Hasto. Jadi dengan hal-hal yang seperti itu membuat jadi lebih mudah dipahami, lebih mudah untuk dilafalkan, lebih mudah untuk diingat, dan orang atau dinas kesehatan sekarang sudah sangat mengenal gitu pelatihan kader tatak gitu. Punya orang UGM gitu. Jadi dan hal-hal yang seperti itu yang kami coba create, kami coba bangun dengan kata kunci collateral movement tadi. Jadi kalau orang sulit memahami maka sulit untuk mengikuti gitu. Jadi kita buat ini mudah dipahami supaya semakin banyak orang yang mengikuti. Asal-muasalnya, latar belakangnya apa sih? Kenapa Mbak Sinta tertarik membuat project ini? Betul, jadi bidang riset kami dan juga berbagai kegiatan yang kami lakukan sebelumnya memang pada bidang paliatif dan kanker serta demensia gitu. Kemudian ya seperti yang kita tahu bahwa kanker payudara adalah jenis kanker yang terbanyak bagi wanita di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, termasuk di Indonesia. Akan tetapi prognosisnya itu dibandingkan dengan jenis kanker lainnya itu tetap yang terbaik begitu. Jadi potensi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi para penyintas itu juga tinggi ya, jadi untuk baiknya. Karena angkanya banyak, kemudian ini, dan sebelumnya memang itu di bidangnya Mbak Sinta gitu. Betul. Ya, di fieldnya Mbak Sinta. Kemudian diusulkanlah project communicate ini. Tapi kenapa communicate gitu? Kenapa kemudian fokusnya ke situ? Maksudnya judulnya atau untuk topiknya? Topiknya karena research call-nya adalah spesifik pada metastatic breast cancer, Pak Yoyo. Jadi grant yang kami terima ini disebut sebagai quality improvement grant yang memang request for proposalnya itu sangat spesifik untuk jenis kanker tersebut. Begitu. Jadi kenapa itu spesifik di sana? Karena memang research for proposalnya memang definitif untuk bidang itu. Kalau temanya kan ini tentang melatih kader, tentang bagaimana berkomunikasi ya dari para kader. Itu
Kenapa aspek itu yang disoroti? Betul sekali. Jadi sesuai juga yang kami pelajari di friendship bahwa ada baiknya kita berkontribusi dan mengambil peran itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Pada bidang kami keperawatan banyak aspek yang bisa kami libati gitu ya. Tetapi pada hal ini kami ingin mencoba melihat dari sudut pandang komunitas di mana lackingnya itu masih cukup tinggi. Perawatan di rumah sakit itu katakanlah cukup adekuat gitu ya dengan kualitas dokter, perawat dan juga teknologi yang kian maju gitu di rumah sakit di Indonesia. Akan tetapi masuk di komunitas ini gapnya masih cukup tinggi. Contohnya begini, Pak Yoyo, seperti data kualitatif yang kami temui. Misalnya dalam kanker payudara ini kan pengobatannya cukup lama begitu ya. Kemudian di masyarakat itu banyak orang taunya kalau sakit masuk rumah sakit pulang sembuh gitu ya. Nah, sedangkan it doesn't work untuk kanker payudara yang dengan pengobatan yang lama begitu. Sehingga kadang-kadang di masyarakat itu ada bahasa Jawanya tuh greneng-greneng gitu ya. Carane loro, ora mari-mari gitu. Katanya sakit kok nggak sembuh-sembuh gitu. Katanya kena kanker kok masih bisa nganterin anaknya sekolah gitu. Karena kurang pahamnya tentang bagaimana proses perawatan dan juga untuk treatment untuk kanker payudara. Sehingga itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa kadar kesehatan di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an, Pak Yoyo, dan fungsinya juga sudah banyak. Animo masyarakat terhadap untuk menjadi kader sendiri juga cukup tinggi, peran mereka juga cukup besar. Nah, akan tetapi khususnya untuk kanker in general atau bahkan untuk kanker payudara itu memang belum pernah ada pelatihan atau penguatan sebelumnya yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Jadi pada kader atau teman-teman pada kader, betul. Jadi kalaupun ada itu sifatnya insidental dari satu NGO ke satu lokasi begitu ya. Tapi sedangkan dari Kementerian Kesehatan ataupun dari Dinas Kesehatan sekalipun itu memang belum ada muatan khusus yang spesifik bahkan untuk kanker payudara. Nah, melihat potensi ini kami mencoba untuk berkontribusi mengambil peran dengan memberikan edukasi yang adekuat pada kader kesehatan di Kota Yogyakarta dan di Bali, terutama untuk kanker payudara. Jadi di communicated ini atau di pelatihan kader tatak ini setidaknya kami mengajarkan 5 hal, Pak Yoyo. Yang pertama, mengenal apa itu kanker payudara. Yang berikutnya tentang bagaimana perawatan untuk kanker payudara, kemoterapi, radioterapi, kenapa kok di radioterapi dulu baru dioperasi gitu, kenapa habis operasi kok ada kemoterapi, hal semacam itu yang untuk kita tenaga kesehatan itu sudah sangat memahami, tapi itu logikanya tuh sangat sulit untuk dipahami masyarakat pada umumnya, itu yang kami ajarkan. Kemudian kami juga mengajarkan selanjutnya memberikan dukungan pada pengasuh keluarga. Kanker ini bukan hanya memberikan dampak pada pasien, tetapi juga pengasuh keluarga. Bagaimana kemudian kader terlibat untuk juga peduli, memberikan dukungan, serta peka bahwa pengasuh keluarga ini butuh untuk ditemani dan dibantu. Selanjutnya kami mengajarkan pada kader tentang alur layanan, bahwa di puskesmas itu bisa ngapain aja, pemeriksaan kanker payudara itu spesifiknya bisa dilakukan di mana saja begitu. Dan yang bab terakhir ini yang sangat penting, judul bab kami adalah menjadi kader, menjadi harapan. Jadi tentang bagaimana kader itu semakin menguatkan fungsinya, mengimplementasikan komunikasi yang efektif, gaya komunikasi yang terbuka, mengajukan berbagai pertanyaan terbuka, termasuk mengajarkan mereka untuk punya batasan sosial dan profesional. Yang itu rasanya perlu dipahami juga oleh kader. Gitu Pak Yoyo. In total berapa tuh kader yang kemudian dilatih ya. Dilatih. Jadi dari target kami 80 hingga saat ini kami sudah melatih 102 di Yogyakarta dan saat ini sedang proses untuk implementasi di Bali. Di Bali belum dilakukan. Sedang proses ya, karena ada beberapa surat izin dan lain-lain yang harus kami siapkan. Nah, kami bukan hanya mengajarkan menjadi kader tatak Pak Yoyo, tetapi janjinya di dalam proposal ini adalah juga memberi dampak pada masyarakat. Oleh karena itu, kader kesehatan yang bisa mengikuti pelatihan kader tatak ini adalah mereka yang punya tetangga dengan kanker payudara. Itu challenge-nya Pak Yoyo. Mencari kader, berarti harus tahu siapa saja penderita,
siapa orang-orang sekitar yang bisa dijadiin kader? Kalau kita ada waktu nanti ada 2 strategi yang kami lakukan iya, untuk iya. mencapai tahap itu. Iya, Artinya iya, adalah iya, semua kader yang kami latih saat ini 102 kader Tatak ini sudah mulai kami terjunkan ke masyarakat untuk melakukan kunjungan rumah pada tetangganya dengan konsep tonggong rumah tonggo gitu Pak Yoyo. Jadi merawat pasien dengan kanker payudara di lingkungan sekitarnya dalam 3 kali kunjungan rumah gitu. Kemudian kita ukur kualitas hidup pasien sebelum dan sesudah, termasuk resilience terhadap kanker untuk pengasuh keluarga bagi pasien kanker payudara ini. Mulai tergambar karena tadi saya sudah mau nanya, kemudian harapannya mau ngapain ini kader ini dididik. Nah sekarang ternyata bukan karakter kali ya, kriteria untuk itu tuh ternyata tertentu. Mungkin bisa dijelaskan kriterianya untuk jadi yang termasuk dalam programnya Mbak Sinta ini. Jadi ini dari awal yang menggelayuti pikiran kami begitu. Biasa Pak Yoyo, saat kita mengajukan proposal itu kan istilahnya seperti mindah gunung gitu. Kayaknya ini kayak bisa gitu. Begitu dapat terus deg-degan gitu. Terus gimana? Ya sudah ikut friendship aja ya. Supaya kita punya ide gitu. Tapi ini betulan Pak Yoyo ya. Jadi sedari awal di tahap 1 oke lah ya, kualitatif pasti bisa. Developing education system kita juga pasti bisa begitu ya. Merumuskan programnya, betul, gambaran. kita oke lah ya, banyak resource dan sumber-sumber yang bisa kita minta bantuan dan minta pertolongan gitu. Tetapi kemudian bagaimana mencari kader yang punya tetangga dengan kanker payudara untuk bisa kemudian implementasinya itu betul-betul nyata dilakukan. Berdampak ya, betul supaya sekali. pengennya kan ini programnya cita-citanya harus berdampak. Untuk itulah collateral movement tadi kami betul-betul implementasikan. Jadi dalam rekrutmen kader Tatak ini kami lakukan dengan 2 cara Pak Yoyo. Ada batch 1, batch 2. Batch 1 kami melakukan rekrutmen bebas. Kami melakukan ya posting as usual ya pada jejaring, pada kawan, pada kolega sebanyak yang kami mampu. Kami melakukan negosiasi, diskusi dengan Yayasan Kanker Indonesia. Jadi dari Yayasan Kanker Indonesia itu juga salah satu kolaborator yang sangat aktif untuk kami. Kemudian kami ngadep ke Pak Wali juga. Pak Wali kami punya program seperti ini, apa yang kira-kira bisa dibantu. Oleh beliau kemudian dihubungkan, keran-keran komunikasi itu dibuka pada banyak pihak yang related dengan kader ini gitu. Somehow itu working. Batch 1 ini kami bisa mendapatkan 44 kader dan tetangga gitu ya dengan kanker payudara. Jadi antara 44 sampai 50, tapi karena inklusi eksklusi kadang-kadang ya sehingga hanya 44 yang masuk pada batch 1. Itu kader dan penyandang. Betul, kader dan pasien itu di batch 1 ini sudah klop gitu, kami dapat sekitar 40 sampai 50 tadi ya. Kemudian nggak nambah lagi nih Pak Yo, somehow ada satu rated ini nggak nambah lagi. Sehingga kami harus memikirkan strategi yang kedua yang sebenarnya sudah kami siapkan. Yaitu kami masuk dalam jejaring rumah sakit. Jadi yang kami lakukan adalah kami mencari pasien dengan kanker payudara. Itu pun kami dapatnya juga dari dokter onkologi gitu ya, yang sekali lagi dengan elevator speech tadi kami lakukan, beliau tertarik untuk terlibat sehingga dibukakan juga keran-keran komunikasi bersama dengan pasien kanker payudara yang mengalami metastasis. Nah, pasien kami dapatkan, pasien bersedia untuk terlibat, tetapi syaratnya harus punya tetangga kader ini. Sehingga kami menghubungi kadernya, apakah kadernya tertarik begitu untuk ikut. Jadilah kami dapat sekitar 60 sampai 70 di batch 2, sehingga in total kami punya 2 strategi tadi untuk bisa menjaring 102 kader. Luar biasa. Teman-teman, kalau teman-teman di Friendship itu ketika teman-teman melakukan project, nanti teman-teman akan diajari tentang bagaimana mengidentifikasi stakeholders tadi yang diceritakan oleh Mbak Sinta. Siapa nih? Mulai dari targetnya pasti teman-teman kalau project pasti sudah tergambar targetnya. Problemnya adalah ketika teman-teman punya target adalah ini yang mau saya jadikan tim yang mau, terutama ketika mengeksekusi project itu siapa, terkait dengan terutama adalah dengan problem-problem yang akan teman-teman hadapi ketika inovasi. Nah itu akan teman-teman pelajari itu. Jadi di sisi programnya, nah kemudian tadi Mbak Sinta menyertakan lagi tentang skills leader yang perlukan untuk kemudian, karena tahapannya itu lumayan tapi menyenangkan, sangat menyenangkan. Itu juga apa yang saya rasakan ketika pertama kali gabung di Femar dulu, bahwa oh iya ya, sepraktis itu, langkah teori, dasar teorinya juga sangat kuat, dan
kita merasakan sendiri benefitnya, manfaatnya. Dan tadi Mbak Sinta juga sangat berbunga-bunga ya dengan bahwa it's work gitu. Itu bisa sangat membantu setidaknya dalam pelaksanaan project yang dilaksanakan oleh Mbak Sinta. Nah kemudian Mbak Sinta, sebenarnya dari sisi jangka panjang gitu ya, yang diharapkan berarti ini dari program ini, kader-kader ini diharapkan nanti dia bisa menjadi kepanjangan tangan lah gitu ya para ini untuk kemudian pertama pasti buat dirinya dan keluarganya lah segala macam. Yang kedua bagi yang karena tadi harus berdekatan dengan pasien gitu ya, yang memang diketahui menyandang kanker tumor atau kanker payudara. Kemudian juga mungkin juga bisa mengedukasi ke masyarakat secara luas juga. Itu yang kesan yang saya tangkap. Apakah memang itu yang jadi target jangka panjangnya? Ya, target jangka panjang kami itu sebenarnya lebih dari itu, Pak Yoyo. Jadi harapan kami Communicated Project pelatihan kader tatak ini 102 ini showcase, Pak Yoyo, yang bisa kemudian dari awal miniatur pelatihan kader tatak ini kami buat semudah mungkin, semurah mungkin, dan seaplikatif mungkin. Contohnya Pak Yoyo, dalam pelatihan kader tatak kami tidak ada kelas. Yang ada adalah diskusi kelompok kecil seperti yang dalam video-video tadi. It doesn't work kalau untuk kader mendengarkan kuliah 7 jam, it doesn't work. Jadi kami breakdown dalam 2 kali pertemuan 1, pertemuan 2, jam 9 sampai jam setengah 12 selesai. Kami betul-betul disiplin terhadap waktu dan rundown yang kami susun. Dan sifatnya adalah diskusi kelompok kecil, 1 meja hanya 6-7 kader saja. Itu salah satu bentuk aplikasinya. Karena hampir semua kader itu ibu rumah tangga yang selalu repot dengan urusan rumah tangga. Jadi gimana caranya sebelum jam 12 jam jemput anak itu sudah harus selesai begitu. Selanjutnya, ketika sudah mengikuti 2 kali pertemuan pelatihan ini, maka kader bisa dilepas ke masyarakat. Saat dilepas ke masyarakat, kami pun sudah menyiapkan sistem, yaitu perawat pendamping dari puskesmas. Yang tadi sudah di dalam video sudah kami sampaikan. Nah, beliau-beliau ini akan mendampingi secara online, Pak Yoyo. Karena kami berharap ini juga yang nanti betul-betul diimplementasikan. Perawat puskesmas, tim puskesmas itu sudah sibuk dengan semua aktivitas dalam gedung begitu. Bagaimana kemudian program ini disusun senyata mungkin nanti aplikasinya mau seperti apa begitu. Jadi selama ini juga sudah bekerja, jadi kelompok-kelompok kecil ini didampingi 1 perawat pendamping. Kalau bingung mereka bisa tanya perawat pendamping, Mbak aku harus ngapain, Mbak ini kondisi pasien seperti ini, saya harus yang sebelah mana yang harus saya edukasi dan lain sebagainya gitu. Nah, harapan kami adalah pelatihan kader tatak ini kemudian bisa kami advokasi pada level yang lebih tinggi untuk bisa diimplementasikan pada level yang lebih luas, entah itu di daerah istimewa Yogyakarta secara luas ataupun juga di Indonesia, karena sudah terbukti sebenarnya bisa betul diimplementasikan, memberikan dampak, dan hitung-hitungannya itu ada, hitung-hitungan sumber, hitung-hitungan keuangan, hitung-hitungan jangka waktu, itu juga bisa kami sediakan informasinya. Luar biasa. Begitu. Lumayan complicated kan programnya? Lumayan, tapi dengan disusun, dirancang dengan sebaik-baiknya, ditopang oleh leadership skill yang baik, semuanya dapat dilaksanakan dan berdampak tentu saja, itu yang diharapkan. Nah sekarang masih berapa lama ini proyek ini, Pak? Proyek ini berakhir 31 Januari 2026. Jadi ini kami betul. Nggak dilanjut itu? Harapannya ya, apa yang bisa kami lakukan saat ini adalah memberikan yang terbaik, impresi yang terbaik kepada pihak pemberi dana. Kemudian yang selanjutnya tentunya ada banyak kegiatan advokasi lain yang perlu kami siapkan. Itu sebenarnya PR besar kami, Pak Yoyo. Bagaimana kemudian kita bisa sustain dengan pendanaan mandiri misalnya ya, atau dari pemerintah daerah terkait dengan proyek yang saat ini kami kembangkan. Oke, luar biasa. Saya sih berharap ini akan lanjut, entah itu dengan proyek yang sama atau dengan tentang breast cancer atau mungkin yang lainnya, karena saya termasuk pencinta pemberdayaan masyarakat. Nah, yang proyeknya ini kan pemberdayaan masyarakat, dan tentu saja selama itu kaitannya dan itu kan core-nya tetap di pendidikan gitu. Oke, terima kasih banyak loh Mbak Sinta. Ceritanya ini bagi saya sangat apa ya, mengunggah semangat kita gitu, bahwa program friendship yang kita lakukan ternyata bisa menjadi benar-benar bisa menjadi menambah lah ya, menambah kekuatan ketika teman-teman punya sebuah idealisme, sebuah visi, sebuah inovasi yang teman-teman ingin lakukan. Oke, jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, segera daftar ya. Tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menarik dari Mbak Sinta. Mungkin Mbak Sinta di bagian akhir podcast kita ini
apa nih pesan mungkin buat Mbak Sinta, buat teman-teman Civitas Akademika, Hospitalia atau siapapun yang ingin mendaftar di Friendship untuk mengunggah bahwa memotivasi mereka untuk bergabung nih di Friendship. Baik Pak Yoyo, menurut saya program Friendship ini salah satu program yang dihadirkan dan disiapkan dengan serius, Pak Yoyo. Baik panitianya maupun pesertanya itu betul-betul dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi terkait dengan waktu dan juga konsentrasi. Tetapi saya sendiri merasakan betul-betul manfaat yang diperoleh dari kegiatan Friendship ini. Nggak rugi banget meluangkan banyak waktu kala itu ya, kayaknya berat banget, terasa berat di tahun pertama begitu ya. Tapi betul setelah keluar dari cangkang itu ternyata ilmu teori yang tadi matang tinggi itu ternyata benar perlu harus dibumikan dengan sederhana pada akhirnya ya melalui proyek-proyek kita. Nah, saya rasa sekali lagi saya sangat menghimbau, mendukung banyak teman kolega yang masih ragu-ragu mungkin sekarang gitu ya untuk bergabung. Saya sangat mendukung untuk mengikuti kegiatan ini karena sepertinya untuk beberapa kolega senior, saya middle dan senior gitu ya Pak Yoyo, seringkali ini juga justru menjadi tempat untuk kita retret ya, merenung, kemudian mengembangkan diri, kemudian menemukan network yang baru, menemukan inspirasi dan tantangan baru yang sangat bermanfaat untuk menunjang karir maupun perjalanan riset ataupun edukasi yang selanjutnya. Jadi saya rasa walaupun investasi dalam hal waktu dan komitmen ini cukup besar, hasil yang kita peroleh itu jauh lebih besar. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Teman-teman, kita juga punya rencana nih, karena Mbak Sinta itu termasuk yang saya sangat suka dengan proyeknya, dengan excellent gitu. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman gabung, mungkin siapa tahu akan teman-teman ketemu nih dengan Mbak Sinta untuk sharing tentang program beliau, dan tentu saja mungkin juga berbagi tentang topik-topik yang ada di Friendship. Terima kasih banyak sekali Sama-sama Mbak Sinta atas atas undangannya, Pak waktunya, Yoyo. luar biasa. Sangat menginspirasi saya secara pribadi, dan saya yakin itu akan sangat juga menginspirasi buat teman-teman yang nonton podcast ini. Terima kasih Mbak Sinta. Teman-teman, itu perbincang-bincang kita, obrolan kita di podcast Friendship kali ini. Semoga bermanfaat dan segera ya gabung buat yang belum gabung, dan sampai bertemu di podcast Friendship selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.